Juga ada dalam survei-survei yang diselenggarakan kampus, yang diserahkan di organisasi itu, juga duitnya ada yang, kan kalau misalkan kita survei itu yang surveyornya kan dikasih ini kan, cuan-cuan. biaya lah, biaya akomodasi dan transportasi lah itu untuk survei internal kampus, tapi ternyata duitnya tuh nggak turun ke teman-temannya, staff-staffnya ini gitu. Dan itu ya mungkin kalau 300.000 kali berapa orang kan juga udah terasa tuh Mas. Jadi saat ini kita sudah bersama Mas, siapa namanya Mas? Joni. Mas Joni yang jadi informan berikutnya setelah Mas Andre. Jadi nggak takut Mas? Enggak sih, Mas? enggak. 200 juta ya Mas? Apa? 200 juta ya? Apa itu? Loh, uangnya masuk ke rekening Mas? Iya. Oh, enggak, belum sih. Oh belum? Belum. Oke, belum. Doain aja. Biasa. Oh enggak, jadi kita mulai dari aja. Kan kita jadi nyelidikin mahasiswa dan acara-acara kampus gitu. Masnya Oh. katanya punya pengalaman banyak di acara-acara kampus. Coba bisa cerita mungkin awal mulanya gitu. Oh ya. Jadi untuk mulai di dunia acara kampus itu ya dari maba atau mahasiswa baru. Tapi ya bisa dibilang sering, bisa dibilang jarang juga enggak, tapi ya sering sih. Loh, jadi apa? Jarang apa sering? Sering apa ya Mas? Ya sering Sering ikut. ikutan. Tapi kenapa jadi mau sering ikutan itu Mas? Apa benefitnya Mas? Jadi Mas yang Mas rasa Pertama nih? pengalaman pastinya, terus kedua pasti nyari jajan tambahan lah. Dapat jajan tambahan dari Ya kan acara. fee Oh dibayar. dibayar. Bisa Ada yang dibayar, ada yang enggak, ada yang volunteer, pure volunteer, ada yang enggak. Kalau yang pure dibayar berapa Mas kisarannya kalau acara mahasiswa gitu? Kisaran 100 sampai ada yang berapa juta gitu, 1 atau 2 juta gitu. Itu rentangnya event apa aja Mas? Fakultas, univ atau dua-dua udah diikuti? Yang paling gede itu nasional atau yang udah internasional pastinya. Itu fee-nya dari kontrak dijelasin nanti ada bayaran segini atau tiba-tiba udah selesai tuh ditransfer gitu? Ada nggak kontrak secara tertulis sih, jadi cuman omongan informal aja kayak sebelumnya nanti benefit kalian setelah menjalankan acara ini segitu, ya udah. Jadi nggak ada keterangannya duitnya dapat dari mana gitu segitunya? Oh. Langsung terima gitu atau gimana? Menurutku kalau selama aku ikut acara atau event itu ada 2 sumber. Pertama dari uang kampus. Dari uang kampus tuh ya pasti uang UKT campur uang negara gitu kan ya. Sama uang sponsorship. Sponsorship ya dari perusahaan-perusahaan itu gitu. Nah ini kita konfirmasi Mas. Tadi katanya informan sebelumnya Mas Andre bilang katanya event-event mahasiswa suka pakai nota-nota kosong gitu. Nah gimana? Masnya pernah ngeliat nota-nota kosong atau pernah melakukan juga? Nota kosong pernah sih, itu karena tuntutan LPJ atau SPJ kan. Biasanya karena nota sebelumnya hilang atau nota yang resmi hilang atau gimana ya, itu kelalaian mahasiswa dan memang fakultas maupun univ kayak bisa bisa menjadi alternatif lah cara-cara seperti itu, tapi dengan syarat pastinya ada materai sama tanda tangan tokonya paling gitu. Oh, tapi nggak ada selisih itu notanya? Nggak ada selisih? Selisih apa tuh maksudnya? Oh selisih, siapa tahu minta nota kosong belinya 1.000 di notanya sisi 500 gitu kan, sisi 500 lumayan Mas. Oh bisa, Beli bisa. Mas. Oh gitu, bisa pernah juga? Kalau siapa dulu? Loh Masnya atau temennya? Oh saya, kalau saya sih jujur kalau yang pakai uang kampus itu nggak pernah. Tapi kalau yang pakai uang sponsor yang dari perusahaan itu pasti pernah. Loh, kenapa Mas pasti pernah? Karena bedanya kan uang kampus itu uang negara atau uang rakyat ya. Nah kalau uang sponsor kan lebih fleksibel karena dari perusahaan dan juga ya ketentuannya nggak ribet dan nggak ada larangan untuk tidak melakukan itu gitu loh. Kebutuhan pribadi Mas? Enggak sih, nggak prioritas. Itu kalau di akhir aja. Tapi
Tapi memungkinkan ya. Memungkinkan kalau misalnya emang semua acara berjalan dan kebutuhan semua terbackup, ya syukurlah. Untung hitung-hitung apa ya bahasanya ya, kalian rakyat kecil ngerti gak ya? Kita dibilang rakyat kecil ya. Uang sisa dari investor atau sponsor itu profit ya. Ya surplus atau gitulah bahasanya. Terus mereka nggak nanyain gitu kok? Atau memang dilegalkan aja di bawah? Nggak menanyakan sih, asal kan ada namanya kontraprestasi ya. Itu kesepakatan antara investor atau sponsor ke penyelenggara event atau panitia. Nah, asalkan semua ketentuannya udah berjalan, ya itu nggak ada masalah, it's fine. Dan lagian emang kesepakatan awal untuk apa? Cari nge-cash slow aja. Oh ya, dan memang untuk kesepakatan awal memang apa namanya, uangnya atau sponsornya udah ya udah angkanya segitu. Ya udah berarti kita harus istilahnya memanfaatkan itu dengan baik gitu. Berarti surplus atau profit yang paling besar pernah didapat berapa itu dari sponsorship itu? Yang Mas dapatkan? Ya, Saya pribadi ya. ya pribadi bisa, temen bisa, kabar burung bisa, kabar dajal juga bisa gitu. Nah, ada aja. Karena ini mahasiswa sih ya paling banyak ya bisa 500 sampai 1 juta bisa. Oh itu masnya segitu juga? Iya sih, karena saya nggak tahu lagi ya. Ini berdasarkan pengalaman saya paling jauh segitu. Itu per tahun berapa Mas biasa dapatnya? Tuh ikut event berapa deh? Nah, kalau event atau acara itu kan beda-beda kan ya. Ada yang event recehan, ada yang gede. Nah, kalau dihitung sama rata nggak bisa dihitung sih. Maksudnya kayak ya yang paling dalam 1 tahun misalnya yang bisa surplus itu paling cuma 1 atau 2 doang. Jadi nggak kayak intensif gitu. Oh jadi nggak semua event bisa ada profit itu atau ada Nggak semua. Terus Merasa rugi nggak, Mas? Masa rugi kalau yang nggak ada surplus gitu Mas? Enggak sih. Yang penting pengalaman, bro. Oh gitu. Siap. Mas jabatan apa aja Mas yang biasa kayak biasa dapat surplus? Iya yang Apa? menguntungkan paling Biasanya menguntungkan. jabatan apa aja yang Jabatan biasa? apa aja? Oh, Surplus kan kadang cuma anggota nggak Paling banyak apa semua sama rata dibaginya surplusnya gitu. jabatan pastinya koor atau koordinator itu pasti punya peluang. Nah, terus ada satu tips atau satu bisa dilihat lah peluang itu bukan dari jabatan doang, tapi dari divisi. Nah, divisi yang paling tinggi peluangnya adalah divisi misalnya yang mencari perlengkapan atau persewaan gitu, misal perlengkapan atau divisi perkap gitu ya, tahu nggak? Iya tahu. Oh. Nanti informan berikutnya mungkin dari situ juga Mas. Oh. Ada. Oh mungkin ya. Nah biasanya segitu kan, karena potensi untuk tadi nota kosong ya namanya. Iya. Nah itu bisa didapat dari persewaan, paling banyak persewaan atau pembelian barang. Biasanya uangnya dipakai buat apa tuh? Buat apa traktir teman Ya, buat gitu. traktir teman gitu. Enggak sih, nabung sih, Oh nabung. masa depan lah. Oh gitu. Ya kuliah lagi kayak atau gimana gitu loh, atau Kuliah uang lagi. jajan. Buat nyari surplus lagi kuliahnya. Apa? Kuliah lagi buat nyari surplus lagi gitu. Oh iya pasti, kita kan butuh kerja kan. Oh iya. Ya kan tadi pengalaman juga. Iya sih Mas, lumayan lebih gede daripada prakerja. Prakerja cuma 600.000 sekali. Wah. Bagus sih. Oke, bagus. Terus gitu biasa Masnya ngelakuin praktek nota kosong gitu nggak takut dicurigain gitu? Atau ya udah los aja? Oh enggak. Tekniknya atau Ya, ada tips-tipsnya tekniknya gitu, gitu. kiat-kiatnya gitu. Biar mahasiswa kan kebetulan nanti nonton juga. Itu nggak diam-diam sih, pasti ada kayak ya, kalau saya ya biasanya ada keterbukaan atau ya jujur aja sama misalnya sama ketua pelaksana atau misalnya sama dosen pembimbing atau gimana gitu, kayak pasti ada kan kayak yang mengawasi di dalam sebuah acara itu. Nah
ya konsultasi aja gimana cara nah, biasanya dari kampus sendiri ya menyarankan ada alternatif seperti itu juga gitu. Paham nggak? Paham. Oh ya. Berarti yang ketua lebih daripada 1.500.000 itu dong? Enggak sih, tadi divisi sih paling berpengaruh. Yang tadi aku bilang perlengkapan tadi tuh. Jadi dari Jadi ketua bisa tidak mengetahui sepenuhnya berapa nominalnya, cuman mengetahui ininya doang, apa namanya? Oh ini boleh nota kosong atau tidak, itu doang. Jadi bisa jadi ketua juga nggak tahu kalau anak buahnya dapat surplus gitu ya. Terus ketuanya nggak kebagian, bisa jadi. Bisa jadi. menurut Mas gitu itu tindakan yang merajalela nggak di event lain gitu, dan menurut Mas Umum nggak? ya Lumrah umum nggak nggak sih gitu, gitu, lumrah atau di cuma mahasiswa? ya udah yang Mas ngalamin aja gitu, ada nggak sih kayak Khususnya di kampus kerakyatan. iya No. Pastinya praktek ini ada di mana-mana sih. Dan mungkin menurutku kalau dilihat dari refleksiku ini juga kayak apa ya, bentuk, bisa dibilang bentuk kecil dari hal besar juga, kayak kalau ditarik ke atas lagi loh, prakteknya sama kayak yang dilakukan sama pemerintah bro. Melihat dari pernyataan Masnya ini ya, kan tidak ada yang penting tidak ada uang negara terlibat, terus ternyata merajalela juga, terus pakai notifnya nota kosong dan minta restu ketua gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari Mas ini biar, atau pandangan Mas deh, gimana caranya biar itu nggak terjadi gitu loh, kalau itu memang ternyata sesuatu yang buruk? Ada nggak sih tipsnya biar kedepannya nggak terjadi gitu lagi, saran gitu? Saran biar nggak kejadian, biar nggak semua ngelakuin. Iya, atau kalau setuju itu terus dilakukan ya saran biar yang lain bisa melakukan itu dengan lebih baik ya gitu. Biar nggak Oke. ketahuan. Menurutku nih untuk kasus yang event dalam full sponsorship bukan pemerintah ya, tapi dari perusahaan ya, selama ada peluang kenapa enggak. Nah, kenapa? Karena kan kita udah bekerja keras atau capek lah istilahnya, dan kita nggak munafik lah, nggak apa namanya, nggak apa ya, neko-neko lah, pengen nggak cuma pengen acaranya maksimal, tapi kan kita juga butuh misalnya kayak modal transportasi atau tenaga atau gimana yang bisa juga sekaligus membantunya acara kan. Nah, ya udah, selama nggak melanggar aturan atau istilahnya tidak jujur lah, selama Anda tidak bohong, ya udah nggak apa-apa. Itu untuk yang perusahaan, tapi kalau yang untuk itu uang kampus ya janganlah. pamitan. Ya, sekian dengan Mas. Siapa tadi, lupa namanya ini. Joni Oh, Joni ya. Luar biasa Mas Joni memang. Terima kasih. Jadi setelah kalian tahu apa aja sih korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa itu, kita seharusnya jadi lebih aware dong tentang kehidupan bermahasiswa kita yang sangat dekat dengan korupsi. Oleh karena itu kami sangat penasaran apakah ada kajian tentang korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu kami akan bertanya kepada pakarnya langsung. Mas, masker mas, bajunya hitam soalnya bukan putih. Baik mas. Overview korupsi di Indonesia, tapi kita lihat dari sudut pandang hukum ya, itu kan sebenarnya udah ada di Undang-Undang Tipikor. Unsurnya itu misalnya secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, terus juga dia merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kalau bedanya korupsi di Indonesia dan di luar negeri gitu ya, sebenarnya mungkin ya secara bentuk sih bentuknya mungkin itu aja gitu ya, penyuapan, gratifikasi dan seterusnya.
seterusnya gitu. Cuman mungkin caranya aja, metodenya aja yang berbeda gitu. Karena sekarang kan perkembangan pemberantasan korupsi itu kan nggak cuman ada di satu negara, tapi dia sudah termasuk transnasional gitu kan. Maksudnya bisa aja korupsinya di sini, transfer uangnya di luar negeri, terus nanti uangnya ditempatkan di mana. Caranya pun bisa sekarang macam-macam. Ada yang pakai cryptocurrency, ada pokoknya caranya lebih advance lagi gitu loh. Terus perbedaannya apa sih Indonesia dengan luar negeri gitu? Kemarin tuh ada satu podcast menarik itu didasari oleh satu jurnal yang dibuat oleh dosen psikologi UGM. Dia tuh menceritakan tentang apa sih perbedaan perilaku korup orang Indonesia dengan yang terjadi di US. Ternyata jadi dia tuh pakai semacam mini laboratorium. Jadi mereka itu dicoba dikasih game gitu dan melihat gitu kalau orang Indonesia tuh cheating pas apa sih, orang Amerika tuh cheating pas apa sih. Nah ternyata perbedaannya orang Indonesia itu berani cheating ketika cheating itu tuh dilakukan bersama-sama gitu. Jadi kalau bersama-sama itu orang Indonesia tuh kecenderungan cheatingnya itu lebih besar. Tapi kalau orang Amerika itu cheatingnya tuh lebih ke individualisme. Jadi dia itu cheatingnya tuh lebih saat kompetisi individu-individu gitu. Sedangkan kalau kita kalau udah bareng-bareng itu mungkin merasa bersalahnya berkurang gitu ya. Jadi kecenderungan cheatingnya itu lebih banyak. Jadi itu aja sih mungkin perbedaannya. Jadi, sebenarnya mungkin lebih tepatnya gini ya. Kita melihat pada posisi kita itu ada celah di mana. Maksudnya entah itu usia dia masih muda, entah itu dia sudah dewasa atau sudah tua. Jadi misalnya kayak kita pelajar nih. Nah, posisi kita terus interaksi kita itu kan seputarannya masih terbatas ya. Maksudnya masih misalnya berangkat siang, mencontek, terus misalnya titip absen dan seterusnya gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah perilaku koruptif gitu. Maksudnya dia mulai tidak jujur, dia mulai tidak mencoba untuk menguntungkan dirinya sendiri dan seterusnya. Ini kan sebenarnya salah satu perilaku yang koruptif, tapi kan dia masih pelajar. Nanti mahasiswa dia udah mulai dewasa lagi gitu. Jadi dia mulai berinteraksi misalnya dengan budget yang diberikan organisasi misalnya. Dia bisa berinteraksi dengan tugas kuliah misalnya. Dia bisa berinteraksi juga dengan teman-teman yang lain. Maksudnya dia kewajibannya kan lebih besar. Jadi kayak misalnya tugas kuliah, kemudian dia daripada capek-capek buka buku, dia mending searching internet aja gitu kan, terus nggak masukin citasinya misalnya kayak gitu. Atau dia kemudian dalam organisasinya dia coba untuk masukin tanda tangan mungkin ketuanya lah atau apa gitu-gitu kan. Atau mungkin dia mulai titip absen dan lain seterusnya. Ini kan ketika mahasiswa itu dihadapkan dengan kondisi real seperti itu. Tapi nanti dia setelah lulus kuliah, misalnya dia kan akan menghadapi satu situasi sosial yang berbeda lagi. Dia adalah pekerja baru gitu kan, atau mungkin jangan-jangan ketika dia mau apply dia masuk lewat orang terdekat misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu kembali kepada individu ya. Dia akan ditempatkan pada posisi apa, apakah dia bisa mempunyai value dan menerapkan prinsip-prinsip itu sebenarnya. Tapi kalau dibilang apakah korupsi itu berkorelasi dengan usia, kalau kita ngomong soal hukum, itu kan yang pasti hukum itu kan strict banget gitu. Tapi kalau kita ngomong soal perilaku koruptif, itu mungkin saja bisa ada itu sejak kecil gitu loh. Sejak dia mulai dewasa itu mungkin dia mulai berkembang kan. Menurut saya sih seperti itu. Peran yang hari ini gitu kan, peran pemuda itu kan harus dibaca peran hari ini dan perannya ke depan itu seperti apa kan. Kalau perannya hari ini yang bisa kita lihat kan pemuda hari ini itu kan seperti apa gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya kan
berinvestasi gitu loh. Supaya yang hari ini terbentuk itu bisa lebih baik ke depan gitu, supaya peran pemuda ke depan ini yang bisa lebih kita enhance lagi gitu kan. Karena kalau bilang korupsi dan pemuda, bahkan di kasus-kasus real gitu, anak muda tuh juga bisa korupsi gitu. Maksudnya kalau dia udah jadi di pemerintahan pun, itu tuh juga tidak kemudian mengenal umur. Korupsi itu bisa dilakukan oleh anggota-anggota DPR yang baru, misalnya kayak gitu kan. Jadi gimana Mas Joni sama Mas Andre tadi? Menarik sih. Ya, kalau yang bisa disimpulkan kalau korupsi apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Ya, cuman beberapa catatan dari Mas Andre. Kalau korupsi sebenarnya membawa hikmah. Misalnya di badan keuangan gitu, ada alternatif buat membuat institusi keuangan buat ngaudit. Transparansi itu juga penting. Oke. Ya kalau dari Mas Joni sih mungkin idealismenya perlu kita nilai ulang lagi sih. Maksudnya gimana menurut dia korupsi dari uang negara itu nggak boleh, tapi kalau korupsi dari uang para kapitalis itu halal. Ya itu sih kita serahkan ke kalian sih gimana mau menilai Mas Andre dan Mas Joni tadi. Yang pasti kita di sini berusaha menunjukin ke kalian bahwa yang muda Yang korupsi